memang saat itu aku nggak bilang ke Mimi ya, aku mau ngajak. Kamu nggak bilang? Aku nggak bilang. Berarti Mimi nggak tahu ini? Nggak tahu. Pas aku komen itu aku nggak ada kepikiran akan di. Tidak sampai begitu dan mereka belum bisa menerima saya. Saya bisa bersumpah saya tidak akan marah mereka sedikit pun gak ini. Cuman hormatlah ibu mereka. Halo, assalamualaikum sobat Atta dan Aurel Lovers, duo AHA Lovers yang selalu bahagia, selalu dalam lindungan Tuhan, dan selalu lancar rezekinya dan bahagia bersama keluarga. Kali ini langsung saja admin akan membahas soal podcast dari Aurel dengan yang diundang di dalam podcastnya Deddy Corbuzier. Kita tahu bahwa podcast dari Deddy Corbuzier ini merupakan podcast yang bisa dibilang terbaik di tanah air, karena podcast ini berasal dengan subscriber dari berbagai kalangan, mulai politik sampai artis, mulai anak muda sampai yang tua. Dan tentu podcast ini bisa menggiring opini dan juga mempengaruhi opini publik. Maka dari itu seringkali Deddy Corbuzier mengklarifikasi sesuatu di dalam podcastnya ini agar yang bersangkutan bisa bersuara dengan apa adanya. Dan tak jarang Deddy Corbuzier juga mempertemukan dua orang yang sedang berkonflik. Lu itu kan orang gila. Dan nampaknya momen podcast dengan Aurel ini merupakan momen pertemuan dua insan yang memang sedang lagi hit saat ini. Karena Deddy Corbuzier dengan podcast yang terbaik, kemudian Aurel juga mempunyai fans yang luar biasa dan sedang booming-boomingnya bersama Atta Halilintar. Viewers dan followers mereka menyentuh angka jutaan. Tak heran jika baru 5 jam diupload sudah mendekati angka 1 juta guys. Dan memang Deddy Corbuzier ini merupakan salah seorang ahli dalam pikiran, ahli dalam menggiring pikiran seseorang, ahli mempengaruhi pikiran seseorang. Jadi tak heran jika podcastnya meledak dengan 10,9 juta subscriber. Dan kita lihat saat awal dia membuka podcastnya saja bersama Aurel ini, dia langsung memuji Aurel cantik. Aurel, Om Deddy, kamu cantik. Aduh. Hijab putih, wajahnya cantik. Kamu cantik loh, beneran loh. Amin. Lu kan dulu kecil jelek. Namun coba bagaimana Deddy Corbuzier memberikan pengaruhnya. Setelah memuji, dia pun mengatakan dulu Aurel jelek. Hal ini tentu jika seorang yang diwawancara ini tidak waspada, maka dia akan terjebak dan tergiring emosinya untuk larut di dalam podcast dan pertanyaan dari Deddy Corbuzier ini. Dan nampaknya inilah yang membuat Aurel nampak tidak lepas dalam wawancara itu. Nampak sekali Aurel sangat tegang dan tidak ceria seperti biasa. Dalam menjawab pertanyaan, Aurel sangat hati-hati, terbata-bata, terpatah-patah. Tak jarang Aurel diam sejenak berpikir untuk menjaga dan menganalisa omongannya. Karena Aurel tahu bahwasannya ini podcast disaksikan oleh orang banyak, tidak hanya oleh fansnya tapi berbagai kalangan, termasuk juga haters. Dan Aurel sangat menjaga agar omongannya tidak melukai pihak lain. Maksudnya kayak ada aja yang ngatain atau apa, udah berbuat baik tetap salah segala macam. Sekarang kalau misalnya aku mau pergi harus, maksudnya kan kadang kita juga butuh privacy kan. Dan setelah itu dia membalikkan emosi Aurel lagi dengan mengatakan kalau dulu cantik tapi sekarang jelek, lebih baik dulu jelek sekarang cantik, begitu kata Deddy. Lu kan dulu jelek, itu gak apa-apa. Daripada orang bilang, lu kan dulu cantik. Iya benar. Kalau bilang lu cantik berarti sekarang jelek. Jelek, kebalikan. Lebih baik, lu kan dulu jelek, berarti gue sekarang cantik gitu. Gak apa-apa. How are you? Dan seperti biasa, dia mengawali dengan pertanyaan soal Atta Halilintar yang memang sedang
banyak digemari dan menjadi trending topik saat ini, percintaan antara Atta dan Aurel. Om Deddy, apa Baik, kabar? saya baca berita orang di mana-mana mau nikah sama Atta Halilintar. Atta belum pernah kesini nih, Atta nih. Waktu itu sempat mau kesini terus nggak jadi. Kenapa ya waktu itu? Mungkin abis aku ini. Iya betul. Iya mau nikah. Dan kemudian Aurel pun menceritakan bagaimana hubungan dan kedekatannya dengan Atta Halilintar. Nah, di segmen kedua saat disinggung soal masa lalu Aurel, nampak Aurel sepertinya sulit untuk menahan emosinya. Kita deket, benar-benar deket kayak gini gitu loh. Mungkin dulu cuma kayak, oh iya gitu doang. Oh. Cuman karena kemarin ada begitu, jadi ya mau gimana gitu. Konflik lah ya. Yes. Oke. Jadi akhirnya nggak jadi dikenali. Nggak jadi dihampiri lah intinya ya sama Atta ya. Padahal pada saat itu tujuannya adalah ngenalin Atta. Iya. Attanya gimana pada saat Tapi memang saat itu aku nggak bilang ke Mimi, aku mau ngajak Atta. kamu nggak bilang? Aku nggak. Saat membicarakan miminya ini, Aurel nampak sulit menahan kesedihan dan bahkan sempat terdiam. Sebenarnya dia ingin menjelaskan konflik yang terjadi saat itu antara dia, Mimi Kade, dan Raul Lemos. Tetapi nampak Aurel tertahan, tidak mau menjelaskan dan tidak ingin berlarut-larut dalam penjelasan itu. Gue sempat ngobrol juga sama Kade, gue bilang, you know what, sometimes kadang-kadang kita harus berpikir mungkin ini juga gara-gara berita yang terlalu besar, akhirnya satu emosi kena emosi, ngeliat berita. Sebenarnya kalau menurut aku kemarin tuh, ini menurutku ya, tadinya kalau nggak jadi berita menurutku itu kayaknya biasa aja deh. Nah iya, makanya. Cuman karena ya gitulah. Tapi lu gak pengen baikan sama Mimi? Nah kan, Aurel sempat terdiam dan tidak ingin menjelaskan lebih lanjut suara hatinya. Lagi apa segala, mereka jawab iya, pengen. Ya mau gitu loh, cuman gimana ya, dari yang kemarin. Dan inilah yang nampaknya membuat emak-emak sedih. Mereka banyak yang mengaku menangis dan mewek saat mendengar curhatan Aurel di podcast Dedi ini. Salah satunya adalah emak bernama Nisa Herliana. Dia mengatakan, awal podcast mewek terus gue, padahal Aurelnya aja bisa setegar itu. And suka banget sama cara bicaranya. Mosok gue yang udah emak-emak kalah ya, mani anak tegarnya. Ini kalinya banyak banget kaum emak-emak yang sayang banget sama nih anak dan gak rela kalau ada yang nyakitin hatinya, walaupun itu keluarga kandungnya sendiri, dan normal juga di keluarga kalau ada selisih paham. Jadi ya, doa yang terbaik lah selalu untukmu, Titania Aureli Nur Hermansyah. Semoga apa-apa yang dicita-citakan bisa lancar tercapai dan bahagia terus seperti di akhir podcast sama Om Deddy. Endingnya sering ketawa. Sukses sayangnya emak-emak senusantara. Amin ya rabbal alamin. Begitulah, karena emak-emak ini tahu memang sejarah dari kehidupan rumah tangga dari Aurel ini sejak kecil. Dari sejak perceraian antara Anang dan Krisdayanti. Apa sebabnya dan bagaimana ceritanya, bagaimana mereka keluarga Anang yakni Aurel dan Azriel hidup menahan derita dan terlunta-lunta di Jakarta dengan ketegaran sehingga bisa mencapai kesuksesan seperti saat ini. Liga Yanti mengatakan, gak tahu kenapa di menit 16 mata gue berkaca-kaca, soalnya gue ngerasain apa yang dia rasain dulu. Sedih, semangat terus ya Loli, love you. Semoga Termos sama bininya melihat ini. Anak dari korban mereka berdua selalu bertutur kata yang baik dan tidak menganggap dia benar selalu. Orang tipe kayak Loli ini sulit loh. Dia tertutup untuk semua kesedihan. Dia terlihat begitu bahagia di depan banyak orang, tetapi di dalam rapuh. Dia menangis ketika sendirian di kamar. Umur segini tapi cara berpikirnya hebat. Sebenarnya untuk mental dengan berat masalah gini ya banyak yang depresi. Tapi untungnya lingkungan dia yang sekarang itu yang jadi support system dia. Dan buat lo semua yang lagi berada di fase terberat dan sendiri, gue tahu susah, tetapi tetap bertahan demi hal-hal kecil apapun itu. Semangat.
Aurel pinter, sopan, cantik, semua bisa menilai. Kelas Deddy Corbuzier aja bisa mengimbangi. Hebat, Aurel bisa menguasai pembicaraan, tidak mau kejebak dan keceplosan bicara. Semakin kelihatan siapa Kadi dan Lemos. Jujur nonton podcast ini sambil nangis. Salut banget sama Kak Loli, hatinya benar-benar baik banget, gak mojokin salah satu pihak. Aku lihat dulu podcast Mimi sama Om Lemos, mereka ngomongnya sangat memojokkan Kak Loli dan Giel, padahal mereka orang tua yang sudah dewasa. Harusnya jaga sikap, jaga omongan. Tapi Masya Allah, Kak Loli di sini sangat dewasa, jaga sikap, jaga omongan biar gak ada orang yang tersakiti. Semoga Mimi dan Om Lemos segera menyadari bahwa Mbok Loli ini baik hatinya.